Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bu, Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yuk kita berdoa dulu sebelum pembelajaran Ibu mulai pada siang hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum Ibu ke materi, silahkan kalian presensi terlebih dahulu ya Mbak. Presensi sudah Ibu tautkan di Google Classroom kalian. Hari ini kita akan belajar materi baru. Materi yang minggu lalu apa ya Mbak kira-kira Mbak? biografi. Iya, biografi. Jadi oke ya. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar teks biografi dan untuk pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan tentang teks puisi. Nah, apa saja yang akan Ibu sampaikan nanti di sini? Sebentar. Kita akan membahas tentang unsur pembangun teks puisi. Nah, kalian pernah membaca puisi? Oke, pernah. Kemudian ada yang sudah pernah menulis puisi? Oke, sudah ya. Sudah. Hari ini akan belajar tentang unsur pembangun teks puisi, ya. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari nanti, kalian akan menganalisis unsur pembangun teks puisi, di mana dengan indikator pencapaian kompetensi, satu, kalian nanti dapat menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menganalisis. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kita menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning. Kalian nanti mampu menentukan, menganalisis, dan menyimpulkan unsur pembangun teks puisi. Sudah pernah yang namanya menganalisis sebuah puisi? Oh, sudah. Bagus, yang sudah ya. Berarti nanti ketika Ibu memberikan materi, yang sudah pernah menganalisis bisa lebih baik lagi daripada teman-teman yang belum. Nah, unsur pembangun puisi di sini ada dua, Mbak. Ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, unsur batin itu yang pertama ada tema. Mbak Ayu Novi, kira tema itu apa sih, Mbak? Tema adalah hubungan tanda dengan makna. Oke, pertama itu adalah tema. Hubungan tanda dengan makna, di mana setiap puisi itu harus bermakna, entah itu dari tiap kata, tiap baris, maupun tiap bait. Jadi, ketika kalian mau membuat puisi, itu harus ada temanya. Atau setiap puisi itu pasti ada tema. Ada rasa, yaitu adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Begitu juga dengan nada, yaitu adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, juga amanat. Nah, amanat itu adalah apa, Mbak Artika? Kayak pesan yang dari puisi tersebut, bukan sih, Bu? Oke, pesan ya. Jadi setiap puisi itu harus ada pesannya. Dan ada unsur fisik di sini. Ada tipografi, ada diksi, ada imaji, ada kata konkret, kemudian ada bahasa figuratif, bahkan juga ada rima. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah tipografi. Di sini sudah ada contohnya. Mungkin bisa dibacakan, Mbak Anggi, Mbak. Saya, Bu. Iya, Mbak Anggi, tolong dibacakan contoh tipografi ini, Mbak. Contoh tipografi 3. Datanglah engkau, wahai maut, lepaskan aku dari nastapa. Engkau lagi tempatku berpaut, di waktu ini gelap gulita. Ini untuk tipografi, yaitu adalah halaman yang tidak dipenuhi kata, tetapi di sini ada tepi kanan kirinya bisa terlihat, kemudian jumlah barisnya juga terlihat, penggunaan huruf kapitalnya, bahkan adalah sajaknya juga bisa terlihat. Di bait yang pertama yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Anggi, itu ada sajaknya ya Mbak ya? Ya, Bu. Ya, ada wahai maut, kemudian nestapa, berpaut, dan gulita. Diakhiri dengan huruf T, A, T, dan A. Itu adalah tipografi. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kemudian lanjut ke imaji. Imaji ini di sini kata yang disusun ya menggunakan indera seperti penglihatan, kemudian pendengaran, bahkan juga perasaan. Nah, kata konkret
kata yang ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya kata-kata imaji. Kan bahasa figuratif atau majas. Jadi, ketika kita membuat puisi atau dalam sebuah puisi itu pasti ada penggunaan majas. Iya kan? Tidak memungkinkan ketika dalam sebuah puisi itu hanya menggunakan kata-kata atau menggunakan kalimat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian yang terakhir adalah rima, yaitu adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Oke. Sebelum di sini Ibu minta untuk mengerjakan LKPD di dalam Google Classroom. Sebelum itu kita akan membahas bersama-sama dulu ada contoh sebuah puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Nanti silahkan kalian lihat. Coba kalian analisis bareng-bareng sebelum nanti kalian akan mengerjakan yang ada di LKPD. Ya. Aku, Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih, perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, sudah mendengarkan ya kalian semua ya. Nah, Mbak, Ibu sudah membagikan teksnya ya di WA Group. Kita akan menganalisis unsur pembangun. Coba Mbak Desi Puspitasari. Halo Mbak Desi. Iya, Bu. Oke. Temanya apa ya, Mbak? Temanya tuh tentang kayak kegigihan, semangat. Yang menemukan diksi di sini, Mbak Yulfa. Kalau sampai waktuku, Kalau sampai waktuku itu berarti apa ya, Mbak, artinya? kalau aku mati. Oke, kan tidak mungkin ya dalam puisi tadi menyebutkan kalau aku mati, ya kan? Itu kan pasti menggunakan diksi, iya enggak? Iya. Oke, kita lanjut lagi ke unsur pembangun yang lainnya. Ada majas nggak di situ tadi? Gaya bahasa? Ada. Coba Mbak Nur, apa Mbak? Pertama, majas hiperbola. Oh, majas hiperbola. Menerjang. Oke. Terus? Yang kedua, majas metafora pada kalimat aku ini binatang jalang. Oke. Ada imajinya nggak di sini, Mas Reno? Mau tak seorang kan merayu, imaji pendengaran. Oke, yang terakhir, adakah amanat di situ? Mbak Maulida? Ada buku. Oh, ada. Mbak Yulfa, apa Mbak Yulfa? Harus terus berjuang dan pantang mundur. Oke, itu tadi adalah contoh ya. Contoh dari analisis unsur pembangun puisi dari karya Chairil Anwar. Kira-kira ada yang bertanyakan nggak sebelum ke selanjutnya? Belum, Bu. Oke, belum ya. Kalau belum, silahkan kalian buka Google Classroom kalian. Ya. Ya. Silahkan kalian buka Google Classroom. Kemudian di situ ada LKPD. Ya. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini ya, ada LKPD. Ya. Indikatornya nanti kalian menentukan unsurnya, kemudian menganalisis dan menyimpulkan. Materinya masih sama, unsur pembangun puisi, kemudian ada tujuan pembelajarannya, menentukan, menganalisis, dan menyimpulkan unsur pembangun teks puisi. Nah, ini ada materi singkat, bisa kalian baca sekilas ya. Kalau nanti masih kurang yakin, bisa searching, atau bahkan bisa tanya ke ibu, atau bahkan bisa tanya ke teman yang lainnya. Ya, kemudian ada lembar jawabnya sebentar, soalnya belum. Nah, ini ada
puisi karya Chairil Anwar judulnya Sajak Putih. Silahkan kalian tentukan unsur pembangunnya, kemudian analisis dan simpulkan. Di sini sudah ada jawabnya. Silahkan kalian kerjakan di sini. Jangan lupa ditulis nama dan kelas ya. 1. Menentukan unsur pembangun puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. 1. Diksi. 2. Citraan atau imaji. 3. Bahasa figuratif atau majas. 4. Rima. 5. Tema. 6. Perasaan. 7. Nada. 8. Amanat. Oke, ada 8. Teman yang lainnya ketemu 8 apa lebih? Sama, Bu. Oke, sama. 8. Sama ya. Oke, berarti kita Iya. lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menganalisis nih. Coba Mas Hans, nomor 1 Mas. Tadi kan ada diksi ya. Di bait 1, Ada warna pelangi, iya, terus artinya apa? gambaran hati yang sedang senang. Oh, gambaran hati seorang yang sedang senang. Berarti Mas Han kalau senang hatinya berwarna kayak pelangi ya? Oke. Ya, sekarang kita ke bait yang kedua. Coba Mbak Ayu Novi. Bait kedua, sepi menyanyi. Iya. Bait ketiga Mbak. Bait ketiga, hidup dari hidupku pintu terbuka. Artinya aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan dan ada jalan keluar. Kemudian. Selama matanya bagiku menengadah, artinya si gadis masih mencintai si aku memandang wajah si aku. Selama kau darah mengalir dari luka, artinya hidup si aku penuh harapan selama si gadis masih hidup wajar. Citraannya apa ya di situ? Ada citraan Indra, pencium. Iya. Di bait keempat. Iya. Majasnya apa yang ada di situ? Terus ketiga, bait pertama yaitu di hitam matamu kembang mawar dan melati. Cuma kita lanjut ke tema ya. Unsur pembangun yang selanjutnya yaitu tema. Temanya Ya. percintaan. Oke, percintaan. Kalau temanya percintaan berarti perasaannya apa ya, Mas? Perasaannya bahagia. Perasaannya bahagia. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke amanat yang terakhir. Jika kita mencintai seseorang, maka kita harus berani menyatakan perasaan kita masing-masing. Oke. Kemudian yang terakhir nih, kalian dapat menyimpulkan. Nah. Suasana pada saat itu sangat menyenangkan, menarik dan penuh keindahan yang membuat si aku haru dengan semua itu. Itu tadi kalian sudah belajar 1, ya, menganalisis, menentukan unsur pembangun, kemudian yang kedua menganalisis, kemudian yang ketiga menyimpulkan. Dari Paham, Bu? Oke, jadi anak-anak itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi kita belajar apa? Unsur pembangun puisi. Oke, bisa ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya, Mbak, Mas. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran minggu depan, ya. Pembelajaran minggu depan yaitu masih tentang puisi, tetapi kalian akan praktek menulis puisi, ya. Tadi kalian sudah belajar menganalisis unsur pembangun puisi, ada unsur fisik dan unsur batin. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, kalian akan menulis puisi, ya, tetapi tetap memerhatikan unsur pembangun puisi. Dan terima kasih untuk tadi anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran sampai siang hari ini, ya. Jadi pesan Ibu anak-anak, silahkan kalian belajar untuk pertemuan minggu depan. Cukupkan ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap doa, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Ada salahnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.